Tengkurap adalah salah satu kawasan wisata ziarah di Kota Palembang. Kawah Tengkurap terletak di Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Adapun bukti sejarah Kawah Tengkurap. Kawah Tengkurap adalah kompleks pemakaman yang menjadi bukti bahwa dahulu kala Kesultanan Palembang Darussalam itu pernah ada. Kesultanan ini adalah sebuah kerajaan Islam yang dibentuk pertama kali oleh seorang bangsawan Palembang keturunan Jawa pada tahun 1659. Bangsawan tersebut bernama Sri Susuhunan Abdurrahman. Kawah Tengkurap dibangun pada tahun 1728. Pembangunan ini berdasarkan perintah Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramu. Adapun perpaduan budaya di Kawah Tengkurap. Arsitektur makam yang ada di Kawah Tengkurap merupakan gabungan dari arsitektur Melayu, India, dan Cina. Perpaduan arsitektur budaya ini membawa Kawah Tengkurap menjadi unik dan menarik. Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini didirikan atau diresmikan oleh Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Muslimin Sayyidul Iman pada tahun 1660, dan beliau mendapatkan pengakuan dari Kesultanan Turki. Jadi yang pertama kali mengakui Kesultanan Palembang ini adalah Kesultanan Turki, masa itu dipimpin oleh Rasul Utsmani, dan beliau wafat dan dimakamkan di daerah Jinde, 8 Pasar Jinde. Itu beliau adalah makamnya di sana, dan beliau diberikan Sultan Sunan Candi Wilang. Setelah beliau Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin atau diperintah oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Mansur Jaya Wilago di Kebun Gede, daerah Kandung Untung. Dan beliau lebih dikenal dengan Sultan Sunan Kebon Gede. Setelah beliau Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh adiknya, yakni Sultan Agung Komarudin Fikruno, yang makamnya ada di daerah Tepilir. Sultan keempat adalah Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Masa pemerintahan beliau ini mendirikan Kawah Tengkurap ini. Jadi Kawah Tengkurap ini memang dipersiapkan atau didirikan untuk pemakaman para sultan-sultan setelah beliau. Jadi bangunan ini dibangun pada tahun 1728. Jadi plus minus umur bangunan ini hampir 300 tahun. Dan beliau juga di masa pemerintahannya setelah pembangunan Kawah Tengkurap ini beliau membangun Masjid Agung. Jadi Masjid Agung itu dibangun pada masa pemerintahan beliau pada tahun 1738. Jadi setelah 10 tahun setelah pembangunan Kawah Tengkurap, beliau ini membangun Masjid Agung. Di sebelah kanan beliau adalah istri pertama, Ratu Sepuh. Beliau berasal dari Surakarta, Solo. Istri yang kedua, Ratu Gading atau Fatimah Zahra maksudnya. Beliau berasal dari Kelantan, Malaysia. Istri yang kedua, Mas Ayu Ratu atau Lin Banio, ini yang dari Cino. Istri keempat, Mas Taimah, ini yang dari Palembang. Sedangkan Imam Sajidul Idrus adalah guru beliau, penasehat dalam pemerintahan maupun penasehat dalam keagamaan. Jadi beliau adalah guru spiritual dari Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Jadi Sultan Mahmud Badarudin ini setelah beliau membangun Kawah Tengkurap dan membangun haji di Masjid Agung, dan di masa pemerintah beliau juga, beliau ini sebenarnya puncak dari kejayaan atau masa keemasan daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi di masa Sultanillah Palembang itu sampai puncak masa-masa kejayaannya. Imam Sajidul Idrus ini adalah guru beliau, dan dia juga yang memberikan baik ilmu agama dan penasehat dari pemerintah tadi. Jadi tiap-tiap sultan di Palembang khususnya selalu berdampingan sama istri dan guru. Yang sultan seorang raja yang memiliki kekuasaan, dia selalu menghargai dan menghormati gurunya. Itulah kenapa gurunya selalu bersama kita. Itu menandakan bakti beliau terhadap itu. Juga hendaknya kita selaku generasi muda ini selalu menghargai, menghormati, dan senantiasa berbakti kepada yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita.
Semoga nanti ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat untuk bangsa dan agamanya. Jadi Kawah Tukurup ini, bentuk bangunan ini yang dinamakan Kawah Tukurup. Kawah itu berarti kuali atau gunung nasi. Tukurup itu yang terbalik. Jadi kuali yang terbalik. Ya. Jadi bangunan ini seluruhnya masih asli. Kecuali perehapan genteng dan pengecetan. Nah, setelah beliau Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh anaknya, yakni Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Nah, di sebelah kanan dari makam Sultan Mahmud Darussalam atau Kawah Tukurup ini juga ada tuh Pangeran Ratu Kamuk. Pangeran Ratu Kamuk itu adalah putra mahkota dari Sultan Mahmud Darussalam Jayakromo, tapi beliau tidak sempat memerintah, tidak sempat menjadi sultan. Jadi begitu beliau wafat, langsung diganti oleh adiknya, jadi Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Nah, di masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo ini, beliau juga berpartisipasi mendirikan atau membangun daripada menara yang ada di Masjid Agung. Beliau masuk berpartisipasi. Nah, setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin atau diperintah oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Bahaudin. Di masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin, beliau ini mendirikan daripada benteng Kuto Besar. Jadi di Palembang ini mengenai bukti sejarah bahwa adanya Kesultanan Palembang Darussalam ini, yakni pertama Kawah Tukurup, bentuk peninggalan dari Kesultanan, kedua Masjid Agung, ketiga benteng Kuto Besar atau PKB. Nah, setelah beliau, Kesultanan Palembang Darussalam ini dipimpin atau diperintah oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Itu namanya Raden Hasan. Nah, di masa pemerintahan beliau, Kesultanan Palembang Darussalam ini mengalami pertempuran bersama Belanda, dan beliau karena tipu muslihat dari Belanda, beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate, dan beliau meninggal di sana. Setelah itu Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh adiknya yang makamnya ada di depan pos, yakni Sunan Husin Diyaudin atau Raden Husin, dan bergelar Sultan Ahmad Najamuddin II. Di masa pemerintahan beliau juga memerintah plus minus 3 tahun, dan itu pun beliau mengalami peperangan sama Belanda dan ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah Batavia. Beliau meninggal di sana, tepatnya di daerah Ubud, Jakarta Utara. Setelah beliau, Sultan ini dipimpin lagi oleh anaknya, dan juga anaknya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan lagi ke Manado. Dan pada tahun 1823, Kesultanan Palembang Darussalam ini dibubarkan oleh Belanda. Nah, kira-kira penjelasan sejarah. Oh, Randu ini tadinya memang dulu-dulunya tidak ada di Belanda. Ada niat dari para penjara mungkin untuk mempercantik dan untuk yang dulu yang masuk, jadi dikasih baru. Perbedaan ini menjadi beda-beda tuh. Memang ada istilahnya mungkin sejarah lain-lain ya. Ada yang berwarna putih, ada yang kuning, mungkin dari niat masih. Udah duluan dia.